Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para penggemar Oasi Kehidupan di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di hari Minggu Paskah ke-7, Hari Komunikasi Sedunia yang memilih tema mendengarkan dengan telinga hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak gampang kita dapat mendengar dengan telinga hati jika kita begitu sibuk dengan segala urusan dunia yang diwarnai oleh begitu banyak kekerasan, kebencian, dan balas dendam. Apakah kita sedang membenci seseorang? Kita perlu mengambil sikap tenang pada kesempatan ini, mencoba mengampuni mereka agar kita lebih tenang, hati kita lebih tenang, sehingga kita mampu mendengarkan firman Tuhan dengan telinga hati di Hari Komunikasi Sedunia. Kita bercermin pada kehidupan Stefanus. Ia menunjukkan sebuah kesaksian yang berkesan. Ia menghadapi kekerasan, kebencian, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, berteriak, menutup telinga, tidak mau mendengarkan Stefanus. Bahkan mereka menyeret dan hendak merajamnya. Mereka benar-benar membunuh dia dengan merajam dia dengan batu. Tentu kita sangat prihatin atas perilaku iblis yang bekerja dalam diri orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada dua tipe manusia, yang satu penuh dengan iblis, hatinya penuh dengan iblis, sehingga dia tidak mampu mendengarkan dengan telinga hati. Manusia yang kedua dalam diri Stefanus, hatinya penuh dengan Roh Kudus, sehingga ia mampu menghadapi kekerasan dengan tenang, mendengarkan dengan telinga hati, dan yang sangat luar biasa, yaitu sebelum ia menerima penghakiman dirajam, Stefanus masih berlutut dan berdoa mohon supaya Allah mengampuni orang-orang yang membencinya, orang-orang yang melakukan kekerasan atas dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita secara lahiriah seperti juga Stefanus nampaknya menjadi orang yang kalah, hancur. Tetapi secara batiniah, ketika kita mendengarkan dengan telinga hati, kita akan memberi kesaksian, kita akan mengambil bagian dalam tugas pemberitaan Injil dengan benar. Kita memberi kesaksian yang berkesan di hati orang-orang yang melakukan kekerasan. Mereka memang berteriak, menutup telinga, mengabaikan, menyeret dan membunuh atau menghancurkan hidup kita. Namun
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu hal yang pasti yaitu bahwa yang tinggal dalam hati mereka adalah kesaksian hidup kita yang berkesan. Dengan demikian, kita boleh mengatakan bahwa kita dapat mengubah dunia mulai dari diri kita sendiri dengan kesaksian hidup yang berkesan di tengah berbagai macam kekerasan, kebencian, dan balas dendam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita sedang mengambil bagian dalam kekerasan, dalam kebencian? Apakah kita sedang terlalu sibuk dengan segala macam urusan duniawi dan terlibat dalam kekerasan dan kebencian sehingga kita tidak sanggup mendengarkan Allah dengan telinga hati, lalu memberi kesaksian yang berkesan yang mengubah dunia? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mazmur di hari Minggu Pasca ke-7, hari komunikasi sedunia yang ke-56, mengajak kita untuk tidak boleh putus asa. Tugas kesaksian, tugas memberitakan Injil di tengah kebencian akan membuat kita merasa putus asa. Tetapi kita perlu ingat bahwa Allah yang mengutus kita adalah Raja. Dan hampir dalam 5 hari terakhir sampai hari Minggu Pasca ke-7 di hari komunikasi sedunia, pemazmur masih berbicara kepada kita tentang Allah sebagai Raja di atas segala raja. Bayangkan, Allah yang mengutus kita adalah Allah di atas segala raja, yang menjaga dan melindungi orang-orang yang mengasihi Dia. Mengapa kita takut dan tidak mulai mendengarkan suaranya dengan telinga hati, lalu memberi kesaksian yang berkesan yang mengubah dunia? Tentu kita juga menghadapi banyak kesulitan yang membuat kita putus asa. Namun sharing pengalaman iman Yohanes dalam Wahyu, bacaan kedua di hari Minggu Pasca ke-7, hari komunikasi sedunia, mengingatkan kita bahwa di tengah banyak kesulitan kita mesti percaya bahwa Allah Raja kita akan selalu menolong kita. Dalam pengalaman iman Stefanus, kita mengalami bagaimana Stefanus itu tidak takut dan tidak putus asa karena imannya akan Allah yang begitu dekat dalam hidupnya. Tentu juga kita dikuatkan oleh kesaksian Yohanes dalam Wahyu, di mana Allah mengatakan, "Aku akan datang segera." Allah akan datang tepat waktu di saat kita menghadapi kesulitan. Kita tidak boleh putus asa. Kesulitan apapun yang kita hadapi akan mendapat pertolongan pada waktunya. Tentu kita mempunyai pengalaman tentang itu. Tiba-tiba kita mendapat bantuan tepat waktu.
yang dapat membantu kita untuk memecahkan kesulitan hidup kita. Kita juga tidak boleh lupa memandang wajah Bunda Maria sebagai ibu kita, ibu segala orang beriman, yang selalu memandang kita sebagai ibu dengan hati yang terbuka. Bunda Maria dalam diam akan menolong orang-orang yang mengasihi putranya, yang percaya dan mengasihi putranya. Allah akan datang segera membantu kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tentu kita mesti belajar dari banyak pengalaman seseorang pernah bercerita kepada saya tentang bagaimana ia mengalami kesulitan dalam hal finansial untuk satu urusan yang sangat penting. Ketika dia menghadiri sebuah perayaan Ekaristi, di akhir perayaan Ekaristi itu dia memandang wajah Bunda Maria, dan Bunda Maria seakan berbicara kepadanya. Dia merasa, dia mendengarkan dengan telinga hati bahwa Bunda Maria menyapa dia. Bunda Maria memanggil dia untuk mendekatinya di sebuah gereja. Sesudah misa itu, saudara ini mendekati patung Bunda Maria. Ia mendengarkan dengan telinga hati. Bunda Maria mengatakan, "Jangan takut. Urusanmu yang sangat penting itu akan saya bantu." Ia berterima kasih, berdoa dan berterima kasih, dan kemudian meninggalkan Bunda Maria, meninggalkan gereja tempat ia menghadiri Ekaristi. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika ia mau melaksanakan urusan yang penting itu, tak terduga banyak orang membantunya. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita perlu mendengarkan dengan telinga hati dan percaya bahwa Allah akan datang segera membantu kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pencinta, penggemar Oasi Kehidupan di mana saja berada, Injil di hari Minggu Paskah yang ke-7 mengajak kita untuk mendengarkan Yesus yang berdoa untuk kita. Yesus berdoa untuk orang-orang yang menjalankan misi belas kasih, yang melaksanakan pemberitaan Injil di tengah kekerasan dan kebencian. Ia berdoa agar di tengah kekerasan dan kebencian kita mesti selalu mengusahakan kebersamaan. Kita mesti selalu mengusahakan apa yang oleh Stefanus tunjukkan kepada kita, pengampunan. Banyak orang yang lemah, banyak orang yang kurang berpendidikan, tentu membutuhkan pengertian yang mendalam dari kita, membutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk memahami kesulitan mereka. Inilah panggilan kita, mengampuni. Panggilan kita mendengarkan dengan telinga hati. Berhadapan dengan orang lain, kita mesti berkomunikasi mulai dengan mendengarkan dengan telinga hati, agar kita lebih sabar, lebih suka, lebih rela mengampuni saudara-saudara kita yang lemah. Dengan itu, saudara-saudara kita memberi kesaksian yang berkesan dan mengubah dunia mulai dari diri kita sendiri. Kita perlu juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Saudara-saudara kita yang mengalami perpecahan,
karena konflik yang luar biasa dalam kehidupan keluarga mereka, karena masalah-masalah yang tidak dapat terselesaikan, karena mereka kurang mendengarkan dengan telinga hati. Marilah kita juga mendoakan mereka supaya di hari komunikasi sedunia ini kita sama-sama menyadari bahwa mendengarkan dengan telinga hati di tengah kebencian, kekerasan, dan hiruk pikuk dunia dengan banyak kesibukan yang diwarnai oleh kekerasan ini, kita masih bisa mendengarkan dengan telinga hati, saling mengampuni, memberi kesaksian yang berkesan sehingga kita mengubah dunia. Dengan demikian kita mengubah dunia mulai dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Semoga kita semakin peduli dan mendengarkan Tuhan dengan telinga hati, mendengarkan saudara-saudara kita dalam pelbagai peristiwa kehidupan dengan telinga hati. Salam satu hati dalam oasi kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi.